Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahrul Gufron Alhamdan dengan NPM 23150103. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas KSI minggu lalu, yang mana di sini kami akan melakukan sebuah uji coba yaitu menggunakan VFSense dan juga nantinya ada dua. Yang pertama itu ada saya sebagai host. Di sini saya akan mendahulukan diri sebagai host, nanti teman saya sebagai klien, yang mana dia nanti akan mengakses web server saya menggunakan VPN yang saya berikan melalui VFSense. Nah, jadi di sini langkah-langkah awalnya yang pertama di sini kita tentunya masuk ke VirtualBox Manager. Nah, di sini saya udah running, kita masuk ke VFSense-nya di sini. Nah, di sini itu bagian VFSense-nya bisa kita lihat ada WAN dan LAN, yang mana untuk konfigurasinya pertama-tama itu kita perlu nyeting network connection-nya. Nah, network connection ini berperan penting, yang mana di sini ada network kita menggunakan Realtek, yang mana di sini primary controller, yang mana ini diatur di bagian network di sini yang di VM-nya, yang mana adapter satu itu sebagai bridge adapter, yang mana nantinya sebagai jaringan fisiknya yang terhubung ke laptop teman saya. Terus di sini ada adapter kedua, yang mana di sini untuk menyediakan VF Sense-nya. Baik, di sini kita langsung saja kita konfigurasi dulu. Yang pertama di sini kita perlu mengkonfigurasi menyesuaikan networknya di sini di Di sini saya sudah mengatur, yang mana di sini untuk IP address-nya itu 192.168.1.1, dan di teman saya nanti juga akan menggunakan IP yang jalurnya itu sama dengan saya agar kita terakses di eh, jaringan yang sama. Terus di sini ada subnet mask-nya sekian, ini sudah saya atur sebelumnya. Terus di sini kita juga menggunakan yang ini, karena kita menggunakan virtual host only Ethernet adapter yang kedua. Nah, di sini kita juga mengatur IP-nya, yang mana di sini kita atur menjadi 192.168.1.10. Nah, ini untuk akses ke web servernya. Nanti teman saya akan mengakses ini dan juga dia akan mengeteskan ping ke jaringan ke IP address yang ini. Langkah selanjutnya, di sini kita perlu mengaktifkan XMPP, yang mana di sini untuk menggunakan Apache. Di sini Apache-nya sudah aktif. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke VFS-nya dulu. Di sini kita perlu jalankan lewat VM virtual machine-nya. Di sini kita pilih yang nomor 8. Terus di sini kita vmctl min d untuk mematikan firewall-nya. Nah, di sini kita langsung saja mengakses ke web browser kita untuk membuka 92.168.1.1. Nah, Nah, di sini kita sudah masuk ke VFSense ya, karena saya sudah login sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat eh, VFSense, yang mana di sini kita nantinya akan membuatkan konfigurasi mulai dari user, terus sertifikat CE, sertifikat, terus kita membuatkan VPN yang nantinya akan diakses oleh teman saya menggunakan OpenVPN. Yang pertama di sini kita perlu menentukan sertifikat. Nah, di sini saya sudah membuat CAVPN KSI. Nah, di sini untuk ini ada keterangannya Lampung, kelompok Rule, Bandar Lampung, dan CAVPN KSI. Yang mana di sini sudah bisa digunakan. Yang kedua, kita perlu menambahkan user manager. Nah, di sini saya sudah menambahkan teman saya yang bernama Alfred Kideo Putra. Nah, di sini statusnya udah bisa mengakses. Langkah selanjutnya, itu kita perlu mengkonfigurasikan VPN-nya. Yang mana VPN di sini nantinya akan digunakan oleh teman saya untuk dia mengakses di OpenVPN dan bisa mengakses web server saya dan juga bisa melakukan ping ke jaringan saya. Nah, bisa lihat di sini untuk pembuatannya itu langkah-langkahnya kita perlu di wizard. Terus di sini kita ada beberapa setup. Kita next saja karena kita menggunakan CA yang tadi.
Ini saya jelaskan langkah-langkahnya. Pertama di sini ada 9 step. Nah, di sini kita perlu untuk lokal portnya itu gunakan 1195. Dan di sini perlu kita isi itu tunnel networknya. Ini kita isi basing aja. Nah, di sini kita jangan kita ubah di sini karena kita menggunakan IPv4 local network itu 192.168.1.0. Nah, ini tidak perlu diubah. Dan langkah selanjutnya itu langsung aja kita next. Nah, di step 10 ini kita centangin semua nantinya. Nanti kita next saja. Nah, di bagian ini nanti apabila kita selesai itu langsung finish. Nah, nanti di sini, nah nanti di bagian ini client export. Nah, ini kita cari aja user yang tadinya sudah kita buat. Yang mana di sini teman saya sebagai klien itu ini user namanya Fikri. Nah, di sini kita perlu mendownload file VPN-nya. Di sini most client karena untuk konfigurasinya itu dia menggunakan Windows. Nih, nanti file ini kita kirimkan ke teman saya dan dia akses menggunakan OpenVPN sehingga nantinya dia bisa mengakses web server saya. Nah, selanjutnya di sini kita cek web browser yang sudah saya buat. 190.1.10. Nah, ini merupakan web browser yang sudah saya buat, yang mana nantinya ini bisa diakses oleh teman saya ketika dia sudah terhubung ke VPN-nya. Eh, Demikian mungkin langkah-langkah dari saya mengenai sebagai host. Nanti saya juga akan eh, dan juga saya akan mencoba sebagai klien, yang mana teman saya gantian untuk sebagai host. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke bagian eh, menunjukkan apa yang terjadi di laptop teman saya dan konfigurasi selanjutnya menggunakan VPN di laptop teman saya sebagai klien. Baik, di sini kita sudah bisa lihat untuk topologi yang sudah kami buat menggunakan dua laptop dari laptop teman saya dan juga laptop saya. Di sini kita sudah menghubungkannya dengan kabel LAN. Langkah yang paling krusial juga di sini tentunya kita perlu mematikan firewall yang ada di laptop, bukan hanya di VPSense atau di virtual machine-nya. Kita juga perlu mematikan firewallnya di laptop yang mana nantinya agar bisa diakses oleh teman saya dengan mudah. Nah, di sini untuk di laptop teman saya itu kita perlu masuk ke Ethernet LAN yang terhubung. Nah, di sini kita perlu mengecek mengatur IP yang mana di sini kita sesuaikan. Kita samakan subnet default gateway-nya dan juga IP address-nya itu kita harus buat di dalam satu jalur yang sama agar bisa tes ping dan juga bisa mengakses ping di laptop saya. Baik, kita okekan. Baik, di sini tadi kan saya sudah membuat file VPN lewat VPSense yang mana di sini nanti akan diakses di laptop teman saya. Nah, di sini kita perlu mendownload yang namanya OpenVPN. Nah, di sini di OpenVPN itu ini karena sudah connect. Nah, di sini nantinya kita akan mengimportkan file yang tadi dikirim dari laptop saya sebagai host. Nah, nanti di sini kita akan import filenya. Terus ini udah kami import tadi sebelumnya karena sudah kami coba-coba. Nah, di sini kita langsung saja kita coba connect. Nah, di sini untuk username-nya itu Fikri yang saya buat di VPN saya. Di sini untuk passwordnya 123 terus enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini itu bisa kita lihat OpenVPN-nya sudah terkonek. Yang mana ini bisa kita lihat VPSense dan sini itu kita atur IP-nya di 192.168.10.100. Nah, di sini kita langsung saja uji coba untuk mengakses kita ping terlebih dahulu. Nah, ini kita akan tes melakukan ping ke 192.168.1.10. Nah, di sini kita sudah bisa ping yang mana ini merupakan IP yang nantinya akan mengarah ke web browser yang sudah kita buat. Nah, di sini kita langsung saja tes uji cobanya. Kita buka web. Ini kita buka 192.168.1.10. Nah, di sini dia sudah masuk ke web
yang tadi sudah saya buat. Ya, bisa kita lihat juga di sini. Kita juga mengaksesnya di sini. Nah, jadi di sini dengan menggunakan VPN dan juga VPSense yang sudah memberikan VPN ke teman saya, itu kita bisa mengakses jaringan yang awalnya itu ada tembok penghalang. Namun di sini dengan menggunakan VPN dan juga kita menggunakan kabel LAN, terus kita sudah setting semua konfigurasinya. Di sini kita sudah berhasil mengakses web browser yang ada di host yang sudah dibuat host, dan ini kita bisa mengaksesnya lewat laptop teman saya. Baik, mungkin itu saja mengenai tugas keamanan sistem informasi untuk proyek UAS kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.